Suspensi mobil adalah perangkat yang berguna untuk meredam getaran dan guncangan saat mobil melewati jalan yang kurang bagus. Hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan pengendalian atau handling dalam berkendara. Oleh karena itu, suspensi memiliki berbagai jenis, tipe, dan desain untuk menjalankan tugasnya tersebut. Setiap tipe tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yuk, mari kita kenali tipe suspensi pada mobil kita. Suspensi aksel rigid. Suspensi rigid atau disebut juga sebagai suspensi aksel BEM adalah salah satu jenis sistem peredam guncangan pada kendaraan dengan tipikal dua roda terhubung dalam satu lateral root, poros atau aksel yang solid. Ini akan membuat kedua roda tidak saling bebas, dependent. Maksud dari tidak bebas di sini, saat roda kiri menerima beban guncangan, maka roda kanan akan terpengaruh, bergerak meskipun tidak ada beban guncangan. Apa kelebihannya? Kelebihan sistem suspensi rigid ada dua. Simple, sistem suspensi ini bisa bekerja hanya dengan komponen satu buah solid axle dan 2 unit shock bekas saja. Kuat dibandingkan tipe independen. Sistem suspensi ini solid sehingga lebih kuat apabila dikenakan beban yang lebih besar. Namun ada kekurangan di setiap kelebihan, yakni kurang nyaman dibandingkan dengan tipe independen. Tipe rigid ini kurang nyaman karena kedua roda tidak saling bebas. Berat, inilah masalahnya mengapa tidak digunakan pada mobil kecil. Suspensi rigid menggunakan sebuah solid axle yang memiliki beban cukup berat. Ciri utama, kedua roda dihubungkan menjadi satu poros yang biasa disebut dengan gardan. Suspensi MacPherson Strut. Suspensi MacPherson memiliki posisi tegak lurus dan ditopang oleh shock breaker, jenis sistem suspensi mobil yang menggunakan bagian atas peredam teleskopik sebagai poros kemudi atas. Suspensi ini banyak digunakan pada suspensi depan kendaraan modern, khususnya suspensi depan. Banyak jenis mobil yang menggunakan tipe suspensi ini karena harganya yang terjangkau, komponennya sangat simpel dan mudah ditemukan di pasaran. Contohnya pada mobil kami, Chevrolet Spin dan All New Sportage. Suspensi depannya menggunakan MacPherson. Tetapi konstruksi dari suspensi ini membuat mobil berbelok tanpa mengubah sudut kemiringan ban, sehingga mengurangi daya cengkramnya terhadap aspal. Lalu getaran juga lebih terasa ke bodi saat mobil digeber di kecepatan tinggi. Suspensi double wishbone. Ciri yang paling menonjol dari suspensi double wishbone yaitu adanya dua buah arm yang menopang sistem suspensi, yakni lower dan upper arm. Keunggulannya, suspensi ini membuat pengendalian mobil menjadi lebih optimal. Setelah itu, desain double wishbone yang terlihat kokoh membuat sudut geometri roda akan tetap konstan saat berbelok. Suspensi ini banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan bertipe MPV dan SUV. Namun, pemilik mobil harus menyiapkan waktu yang tidak sebentar ketika harus membongkar sistem suspensi ini karena sistemnya lumayan rumit, termasuk saat ingin mengganti shock breaker. Begitu juga apabila ingin melakukan perawatan, misalnya sporing. Konstruksi suspensi double wishbone terkenal rumit dan memakan tempat, sehingga pada saat sporing prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Oh no! Pening. Suspensi multilink. Kalau tipe suspensi mobil yang satu ini merupakan pengembangan dari sistem suspensi double wishbone. Pastinya
Suspensi multilink punya sistem konstruksi yang lebih rumit daripada double wishbone karena terdapat 3 lengan atau lebih. Oleh karena itu, suspensi multilink memiliki sambungan konstruksi dari beragam lokasi dan sudut. Seperti pada mobil kami ini. Tepatnya, mobil kami menggunakan suspensi belakang multilink with gas absorber. Fungsinya yaitu untuk memanipulasi arah gaya yang akan diterima oleh roda, baik dari arah samping dan sebagainya. Walaupun lebih rumit, suspensi multilink diklaim memiliki daya cengkeram yang lebih baik daripada 2 suspensi di atas, termasuk saat melewati jalan berlubang sekalipun. Pengendalian mobil juga akan lebih sempurna. Mungkin repotnya adalah saat terjadi kerusakan dan harus melakukan penggantian komponen. Membongkar suspensi ini lebih rumit daripada wishbone dan harganya tergolong mahal. Air suspension. Air suspension, suspensi udara yang sekarang sedang ramai diaplikasikan oleh para modifikator mobil. Suspensi ini terdiri dari kompresor tabung udara, berbagai macam selang, dan suspensinya itu sendiri yang saling berkaitan satu sama lain. Bahkan sudah ada air suspension yang terintegrasi dengan aplikasi di iOS dan Android. Jadi proses pengaturan ketinggian mobil bisa dilakukan lewat smartphone. Air suspension sangat praktis untuk mengatur ground clearance mobil karena pengendara tidak perlu repot membongkar kaki-kaki. Bila ingin mengganti suspensi mobil dengan air suspension, pemilik mobil harus siap merogoh kocek agak dalam. Karena untuk pemasangan di 2 titik saja memakan biaya sekitar 30 jutaan, belum termasuk perawatannya. Setelah itu, jika salah satu balon suspensi pecah, maka bagian yang pecah tersebut akan terus berada dalam posisi terendah. Mau tidak mau, bagian lainnya harus mengikuti ketinggian balon yang pecah tersebut agar tingginya tidak terlalu timpang.